Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi ya. Kita bakal habisin di hari ini. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini aku memiliki porto sebanyak 20.700.000 sekian. Sekalian kita bakal langsung berinvestasi. Mungkin aku bakal bikin bulat jadi 201 juta aja ya, man, dengan cara kita investasi 300.000 rupiah. Seperti biasa aku bakal menggunakan cashback referralku yaitu 50.000 rupiah. Kita pencet pakai di sini. Kemudian aku bakal membeli 300.000 aja seperti biasa ya, man. Kemudian di sini aku bakal masukinnya ke seperti yang kemarin yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Ya udah, kita tinggal beli di sini. Kemudian kita nyalain cashbacknya, kita tinggal pencet beli sekarang. Nah, ini juga aku bakal sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya, dari Kak Leonard Kunardi. Kok cashbacknya nggak habis-habis, Bang? Nah, jadi kalau misalnya untuk cashback ini, asalkan kamu membagikan kode referral kamu ke teman kamu yang baru mulai invest, terus kalau misalnya teman kamu investasi minimal 100.000 rupiah, itu kamu bakal langsung mendapatkan cashback 25.000. Dan begitu pula dengan teman kamu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang baru mendanai atau baru mulai investasi di Bibit, kamu boleh membagikan kode referral kamu supaya sama-sama mendapatkan bonus ya, man. Nah, untuk saat ini itu nggak ada limitnya, jadi kamu per bulan mau bagiin berapapun bonus referral, kamu tetap bisa dapetin. Asalkan ada teman kamu yang mulai investasi di Bibit ini. Saranku adalah kalau kamu pengen membagikan kode referral seperti itu, pastikan kamu membagikan kode referral hanya aplikasi-aplikasi yang udah sifatnya resmi. Jangan sampai aplikasi-aplikasi nggak jelas kamu bagiin kode referral ya, man. Nanti takutnya malah bisa mengakibatkan teman kita kehilangan uang. Jadi pastikan kamu hanya merekomendasi aplikasi yang udah bersifat resmi. Contohnya salah satunya Bibit ini. Ya udah, kita tinggal pencet saya menyetujui di sini, pencet bayar sekarang, lalu aku akan menggunakan virtual account Bank BRI. Seperti biasa kita bakal transfer dari si bank aja ya, man. Kita tinggal salin di sini. Kemudian aku bakal buka si bankku di sini. Seperti biasa kita transfer. Kemudian kita pilih BRI virtual account ya, man. Setelah itu kita tinggal paste angkanya di sini. Kemudian seperti biasa kita transfer dan masukin jumlah angka sesuai dengan yang kamu request tadi. Tadi aku request 300.000, pastikan sama ya, man. Dan pastikan itu udah benar. Kalau udah, kamu tinggal konfirmasi, lalu kamu masukkan PIN kamu seperti biasa. Pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Bibit, kita reload di sini, harusnya nanti udah berhasil ya, man. Dan kalau misalnya kita ke home, sekarang portoku udah menjadi 201 juta sekian. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Sarifah Al-Husna. Kak kan tinggal di luar negeri. Apakah top up di Bibit hanya menggunakan M-Banking BCA aja? Dan untuk akses BCA harus menggunakan SIM card Indo kan? Cara roaming pulsanya itu gimana, Kak? Nah, kalau misalnya untuk menjawab perihal ini, aku pernah jawab di video sebelumnya, yaitu kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, kita tetap bisa menggunakan kartu kita ya, man. Tapi kartuku di sini hanya aku gunakan untuk menerima kode OTP. Jadi aku bisa menggunakan semua aplikasi, tetap bisa seperti biasa. Tapi kalau misalnya untuk pulsa, untuk masa aktif, aku punya triknya, yaitu aku membeli masa aktif. Dimana di XL ini kita bisa membeli masa aktif ya. Jadi biasa aku hanya membeli masa aktif yang 1 tahun seharga 110.000 rupiah. Jadi dengan bayar 100.000 itu, aku udah bisa mengaktifkan kartuku selama 1 tahun tanpa aku perlu isi setiap bulan. Dan kartuku itu bakal nyala terus, dan seperti biasa bakal bisa menerima OTP, terus juga bisa bertransaksi seperti biasa. Cuman ya nggak bisa dipakai buat internetan ataupun apapun, telepon juga nggak bisa, kan? Hanya bisa menerima SMS. Terima telepon juga bisa, tapi mungkin yang telepon bakal bayarnya lebih mahal nantinya, kan? Nah, kalau misal kamu tanya apakah Bibit menggunakan M-Banking aja, jawabannya adalah Bibit ini banyak metodenya. Tadi kamu udah bisa lihat pada saat mau top up, ada metode pembayaran menggunakan Bank Jago, ada metode pembayaran menggunakan virtual account, terus juga bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja, ShopeePay. Jadi metode pembayaran itu macam-macam banget. Kamu tinggal sesuaiin aja kamu cocoknya yang kemana. Kalau pengen menggunakan bank digital, bisa menggunakan cara yang tadi aku tunjukin ya. Dengan menggunakan kita virtual account BRI, lalu kita dari si banknya kita transfer ke virtual account BRI. Semoga jawabannya bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Erwin KM. Kak mau tanya, kalau saya beli reksadana pasar uang, kan kita bisa jual sewaktu-waktu. Lalu perhitungan bunganya bagaimana? Nah, kalau misalnya reksadana pasar uang, ini merupakan reksadana yang sifatnya selalu naik. Jadi reksadana yang seperti ini lebih bisa dilakukan perhitungan ya, men. Cara hitungnya gimana? Kamu tinggal masukin ke rumus biasa. Katakan di sini modal kamu 100 juta. Nah, biasanya reksadana pasar uang itu mungkin bisa memberikan sekitar 4% per tahun. Ya udah, kita di sini masukin aja 4% ya, men. 4% berarti bunga yang kamu dapatkan dalam 1 tahun adalah di angka, kamu tinggal masukin aja angka ini. Yaitu di sini sama dengan 100 juta dikalikan dengan 4%-nya. Nah, per tahunnya kamu akan mendapatkan bunga sekitar 4 juta. Karena kalau
kalau misal kamu invest 100 juta rupiah, kamu dapat 4% per tahun, kamu bakal dapat 4 juta rupiah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kamu cuman invest beberapa hari atau misalnya cuman invest beberapa bulan, gimana cara hitungnya? Kamu tinggal masukin ke perhitungan ini, kan ini ada rumusnya. Terus kamu tinggal kalikan berapa lama kamu investasi. Katakan di sini kamu investasi selama 2 bulan. 2 bulan itu kan sekitar 60 hari. Kamu di sini tinggal kali 60 lagi. Kemudian terakhir kamu bagikan dengan 365 karena return 4% ini adalah return dalam 1 tahun. Jadi kalau di sini kamu bagi 365, nih kalau misalnya kamu lihat di sini return yang kamu dapatkan kalau kamu invest 100 juta dalam 2 bulan, uang tersebut akan mendapatkan return 657.534. Jadi kalau kamu masukin 100 juta, kamu diemin selama 2 bulan, uang kamu menjadi 100 juta 657.000 sekian. Seperti itu ya cara untuk melakukan perhitungannya. Dan ini hanya berlaku ke reksadana yang sifatnya selalu naik. Contohnya kamu membeli reksadana pasar uang, kan rata-rata itu selalu naik. Atau contohnya kamu menggunakan reksadana obligasi seperti yang aku beli. Contohnya yang tadi aku beli, Sukor Invest Syariah Sukupan, ini kan naik terus. Jadi kamu lebih bisa untuk melakukan perhitungan. Ini kamu bisa lihat CAGR all-nya sekitar 6,71%. Berarti per tahun kamu bisa mendapatkan sekitar angka segini. Nanti kamu tinggal masukin ke rumus, tinggal kamu masukin berapa hari per 365, kemudian dikalikan dengan persenannya dan dikalikan dengan modal kamu. Kamu bakal bisa tahu berapa return yang kamu bisa dapatkan. Nah, tapi ini hanya berlaku ke instrumen yang sifatnya fix atau selalu naik secara lurus seperti ini. Kalau misalnya saham, ini nggak bisa ya, karena di sini kamu juga nanya ya. Dan jika kita beli reksadana saham, apakah kita juga bisa jual sewaktu-waktu? Jawabannya kamu bisa jual sewaktu-waktu, tapi kamu nggak tahu kan kalau misalnya reksadana saham itu bakal lagi naik atau bakal lagi turun. Kalau kamu lagi floating loss, terus kamu jual, yang ada kamu mengalami kerugian. Maka dari itu, kalau kamu invest reksadana saham, pastikan kamu investasinya dalam jangka panjang. Nih, kalau misalnya kita lihat grafiknya seperti ini, teman, dalam jangka panjang emang pasti naik. Tapi kan bisa aja kamu beli di lagi tinggi-tingginya ini, kemudian pas beberapa bulan kemudian ternyata lagi turun. Jadi bisa aja seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya perhitungan bunganya, yang reksadana saham ini lebih kurang bisa dihitung ya, teman. Karena kenapa? Karena volatilitasnya tinggi. Kita nggak tahu, bisa aja bulan depan tiba-tiba minus 5%, bisa aja bulan depan tiba-tiba dapat lagi 10%, bisa lagi bulan depan tiba-tiba minus 8%. Begitu juga performa tahunannya. Bisa kamu lihat nih, ada kalanya di mana bisa tiba-tiba naik, kemudian nanti turun, kemudian naik lagi, kemudian bisa jeblok lagi, kemudian naik dikit, turun lagi, naik lagi. Kalau misalnya saham seperti itu. Nah, tapi saham itu dalam performa jangka panjang biasanya bisa memberikan return yang lebih oke. Nih, kalau misalnya kamu lihat CAGR roll-nya bisa sampai 10%. Ya artinya kalau kamu invest jangka panjang, nggak masalah kalau kamu menggunakan saham ini. Tapi kalau kamu buat jangka pendek, buat jangka yang kurang dari 5 tahun, misalnya cuma 1 tahun, 2 tahun, lebih baik kamu menghindari reksadana saham seperti ini ya, man. Karena kita nggak tahu, bisa aja tahun depan lagi jeblok-jebloknya dan nggak mungkin dong kamu jual dalam harga yang lebih rendah. Yang ada kita berinvestasi seperti itu, kita bukannya untung malah buntung ya, man. Jadi jawabannya kamu tetap bisa jual sewaktu-waktu, tapi ada kemungkinan bisa harganya lagi turun atau kamu lagi floating loss. Kalau kamu yang pengen yang selalu naik, investnya di reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi atau pendapatan tetap yang sifatnya selalu naik, yang pernah aku review di channel ini. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kamu boleh tulis lagi, aku bakal bantu menjawabnya. Berikutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Davi Piero. Makasih Bang, udah bantu jawab pakai video pula. Namun, bedanya berarti kalau di obligasi langsung, bunganya yang tiap bulan kita bisa tarik, namun pokok obligasinya tetap. Kalau reksadana stable fund, gain per bulannya kalau mau kita ambil, berarti harus jual sebagian unit, yang mana makin lama pokok unitnya akan habis ya. Nah, ini benar banget ya, kalau kamu menggunakan obligasi negara, kan kamu bakal dapat cash flow bulanan, dimana setiap bulan kamu bakal ditransfer keuntungan hasil investasi aja. Kemudian di akhir tenor baru dana pokoknya dikembalikan. Kalau misal di bibit, kan sistemnya kita mendapatkan kenaikan capital gain atau setiap bulan. Jadi kalau misal kamu jual, otomatis bakal ada unit milik kamu yang kejual. Tapi kalau misal di sini kamu tanya, apakah pokok unitnya makin lama makin habis? Jawabannya adalah secara unit emang bakal berkurang, tapi secara nilai itu nggak bakal. Ini aku bakal kasih contoh perhitungan di sini ya, man. Katakan di sini, kalau misalnya kamu punya harga per unit pertama di angka Rp1.000. Ini contoh aja ya. Ini untuk memudahkan perhitungan, jadi aku pakai angkanya yang bulat-bulat seperti ini. Nah, katakan di sini kamu megang 100.000 unit. Di sini kamu punya harga per unitnya adalah Rp1.000. Sehingga total nilai porto kamu adalah 100 juta rupiah. Katakan di sini kamu investnya di Sukor Invest Stable Fund. Per tahun kan bisa memberikan katakan 6%. 6% itu berarti per bulan kamu mendapatkan 0,5%. Nah, berarti kenaikannya adalah sekitar segini ya, kan? Dimana di bulan pertama kan harga per unitnya adalah 1.000. Di bulan kedua harga per unitnya yaitu 1.005. Jumlah unit kamu masih tetap di angka 100.000 rupiah. Dan kamu nggak melakukan penarikan. Sehingga nilainya menjadi 100.500.000. 500.000 ini adalah kenaikan dari harga per unitnya dikalikan dengan
dengan jumlah unit. Karena kenaikan per unitnya 5, kemudian kamu punya 100.000 unit, maka uang kamu akan menjadi segini ya, teman. Dan kenaikannya itu adalah Rp500.000. Nah, di sini katakan kalau misalnya kamu hanya menjual nilainya sebanyak 500.000. Jadi kamu nggak jual semuanya, seperti yang kamu tanya di sini ya. Kalau misalnya kita ambil, harus jual sebagian unit, yang mana makin lama pokok unitnya akan habis. Jawabannya adalah tergantung. Kalau misalnya kamu hanya menjual 500.000-nya ini, artinya kamu hanya menjual jumlah unit yang kamu jual hanya 497. Sehingga kalau kita hitung di sini, kamu masih punya sebanyak 99.502 unit. Dan karena di sini harga per unitnya udah mengalami kenaikan, sehingga kalau misalnya kita kali, harganya ya tetap dinilai 100 juta rupiah. Karena di sini yang kamu jual hanya sebanyak 500.000-nya. Jadi kalau misalnya kamu pengen cash flow bulanan, kamu juga bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi misalnya kamu invest 100 juta. 100 jutanya udah menghasilkan kenaikan jadi 100 juta, 500.000 ini, 500.000-nya kamu tarik, kamu sisain 100 jutanya, ya nanti kamu bakal tetap memiliki 100 juta dalam bentuk nilainya. Tapi jumlah unit kamu ya bakal berkurang. Tapi kenapa uangnya tetap 100 juta? Ini karena harga per unitnya bakal semakin lama semakin tinggi. Karena seperti yang kamu ketahui, harga per unitnya kan bakal selalu naik. Nih, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya tahun lalu, harga per unitnya adalah 1.100 sekian. Sekarang udah menjadi 1.200 sekian. Kalau misalnya kita lihat awal kali berdiri, harga unitnya sekitar 1.000. Sekarang udah di angka 1.226. Dan kedepannya, harga per unitnya bakal naik terus. Jadi kalau misalnya kamu pengen menggunakan cara seperti ini, bisa juga kamu hanya menjual capital gain yang udah kamu dapatkan di sini. Jadi nanti secara jumlah unit, kamu bakal berkurang, tapi secara nilai, ya nggak bakal berkurang kalau misalnya kamu tetap menariknya dengan angka yang wajar. Tapi kalau misalnya kamu menariknya lebih dari capital gain kamu, ya otomatis makin lama akan semakin habis. Jadi jawabannya adalah tergantung kamu. Kamu nariknya seberapa? Kalau misalnya kamu narik hanya sebanyak kenaikannya, ya porto kamu nggak bakal berkurang ya. Tapi kalau rekomendasiku pribadi, sebaiknya itu nggak usah diapa-apain, jangan ditarik. Tapi kalau bisa, malah setiap bulan kita invest terus. Karena semakin lama kita berinvestasi, uang tersebut bisa compounding, bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih banyak uang bisa menghasilkan passive income yang lebih besar. Passive income itu kita diemin, kita reinvestasikan kembali, sehingga di masa depan bakal menjadikan passive income yang lebih besar lagi. Jadi kalau rekomendasiku pribadi, sebaiknya kita jangan menarik. Tapi kalau misalnya kamu pengen cash flow, masih nggak apa-apa juga sih. Atau bisa kamu menggunakan obligasi negara kalau misalnya lebih cocok dan lebih mudah buat kamu ya. Nah, semoga penjelasan ini bisa sedikit membantu kamu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab di video berikutnya. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist dan boleh menggunakan kode referral saat berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.